Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya, alhamdulillah. Sepertinya ada bangku kosong. Iya. Siapa nih yang nggak masuk? Aida. Kenapa? Sakit? Iya, sakit. Ya. Temennya yang sakit kita doakan semoga cepat Sembuh. Amin. Nah, kemarin kayaknya di pelajaran Ustazah itu hanya ada beberapa murid karena yang lainnya itu OSIS, ya kan? Iya. Berarti Ustazah mulai dari awal lagi, tidak apa ya? Iya, sudah. Kemarin kita ada Nindi, Keisha, Ustazah ingatnya ya, ada Tasya ya, kayaknya ya. Terus ada Nadine, Inta, Mahda, kayaknya ya kan? Nah, sebelum kita mulai, Ustazah minta itu apa? Aksen dulu ya. Ustazah aksen kalian mengucapkan, sebutkan kalian tadi malam tidur jam berapa? Ustazah hanya ingin tahu. Yang santai, jangan tidur. Iya, tadi malam. Karena kan tidur kan pasti kan? Iya. Apa kamu begadang? Tidak kan? Iya. Hah? Tiap hari 8D. Oke, saya aksen dulu ya. Sebutkan kalian tadi malam tidur jam berapa? Bisa jam 10, jam 11, yang jujur. Satu lagi. Jam 9. Oke. Aisyah Az-Zahra, Aca ya ini ya? Atau Zahra? Zahra. Jam berapa tidurnya? Setengah 11. Oke. Gak apa-apa, jujur ya. Sita. Mana Sita? Setengah 10. Oke. Amira Zulfa, Hani tidur mana? Oh, Zulfa. Bukan dipanggil Hani ya? Oh iya, Zulfa. Jam 9. Oke. Apple? Iya, betul Apple ya. Setengah 11. Saci? Jam 11. Tambahin ya, tambah malam. Baik, Nur Rafifah. Hah? Setengah 11 lewat. Oke, Iva? Waduh, tengah malam baru tidur. Naura? Mana? Pindah dari Naura. Biasanya kan di depan sini. Mana Naura? Jam 7. Setelah, tapi sudah sholat? Sudah. Kecapean ya? Enggak, emang mau niat sholat tahajud jadi sholat lebih Ah, awal. sholat dulu. Tidur lebih awal. Oh gitu, jam 7 udah tidur. Keisha? Jam 8, oke. Tasya? Jam 10. Nindi? Jam 10, oke. Awen? Setengah 11. Nur Az-Zahra? Baru ini aja ya? Nah? Setengah 10. Rahmania, jam 10. Oke. Saya pakai masker ya, agak kedengeran Ustazah dengarnya. Terus Raihana Zahro, Hana Jam setengah 11. Aida? Iya, udah masuk. Sakit ya. Zaitana? Aduh, ini juga hampir tengah malam baru tidur. Mahda? Ya para setengah 11 gitu ya. Oke. Iva, Zevana, kenapa tidurnya sampai malam? Main HP? Oh, gitu. Gak main HP tadi kan? Tapi teman-teman, tidur itu paling baik. Itu paling lambat buat kalian para pelajar. Itu jam 9, jam 10 harusnya kalian sudah tidur. Kenapa? Karena tubuh kita udah letih. Kalian kan udah di sekolah ya? Iya. Berarti harus istirahat. Iva, Devana gimana kalau nanti malam tidur jam 9 atau jam 10? Hah? Bisa? Bisa? Belajar ya? Bisa. Iva jam 12, jam 11, jam 10 gitu ya. Diusahakan ya? Tengah malam bangun terus gak bisa bobo. Biasanya ngapain? Kalau gitu belajar. Tapi kalau belajar
nggak efektif ya itu kalau belajar. Oke, lanjut. Silahkan Ustazah minta LCD-nya dihidupkan. Kemarin ada Ustazah singgung sebentar ya kan. Coba buka bukunya berdua tentang bentuk dan kedaulatan Indonesia. Ustazah singgung tentang RIS. Apa RIS kemarin kata Ustazah? Republik Indonesia Serikat. Ustazah minta bantu Nindi untuk mereview video yang kemarin ke Nindi. Terserah ada apa, seingatnya Nindi. Biar teman-temannya tahu. Pakai mic sini. Pakai mic. Yang keras tapi suaranya biar teman-temannya tahu. Jadi kemarin dengerin ya, yang OSIS yang kemarin dengerin ini. Di dalam perjanjian Linggadjati, Belanda tidak ingin menyerahkan Indonesia, tetapi hanya ingin menyerahkan negara Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia tidak memakai konsep federal atau RIS negara dalam negara agar tidak terjadi perpecahan dan terjadi Disintegrasi. Sudah jadi? Gimana? Sudah, oke. Jadi kemarin Ustazah itu menampilkan sebuah video tentang pembukaan KMB. KMB itu adalah konferensi meja budaya yang diadakan di Den Haag. Iya betul, Belanda. Akibatnya dari iya ini kan mau dicop nak. Jadi mau dicop. Bentar ya, saya cek ini dulu ya. Sambil nunggu Ustazah, silahkan dibuka berdua, dibaca-baca sebentar. Sama seperti kemarin, kita bab 1 kemarin menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Sekarang kita akan menyanyikan Tanah Airku. Semuanya berdiri. Ayo kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tahu ya, insya Allah tahu ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang judulnya Tanah Airku. Ada apa? Ada bendera di sini. Hanya menyanyikan biasa.
cinta terhadap tanah air. Kemanapun kalian nanti pergi, pastinya kalian akan kembali ke tanah kelahiran kalian sendiri. Cinta tanah air. Praktek kalian sebagai pelajar gimana cara menunjukkan cinta tanah air? Belajar dengan dia. Dengan kalian belajar PPKM, kalian itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu cinta terhadap Indonesia. Kalau namanya cinta, berarti kan kita ingin tahu segalanya tentang Indonesia gitu kan ya. Berarti kita sekarang belajar tentang bagaimana bentuk dan kedaulatan Indonesia. Lalu keras ya mic-nya ya. Takut dan dikerasain. Ini ya? Ini? Oke. Cukup ya? Cukup. Nah selanjutnya adalah coba dibuka dulu bentuk negara dan juga bentuk pemerintahan Indonesia. Berdua ada berapa teman-teman? Halaman berapa? Coba dibuka. Berapa? 21. Oke. Tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Sebelum berbicara tentang negara kita, Keisha, kemarin negara kita berbentuk apa? Skleris. Skleris adalah negara kesatuan. Karena kenapa kalau kita pakai negara kesatuan? Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Betul. Coba kita lihat titiknya di sini sebentar. Apa sih bentuk negara, Ustazah? Ada yang tahu? Apa itu bentuk negara? Kita lihat. Nih. Ini adalah sentralisasi, ini nanti masih di belakang. Bentuk negara itu ada di sini. Bentuk negara itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada federasi. Kira-kira Indonesia memakai kesatuan atau federasi? Kesatuan. Apa zaman dulu Indonesia nggak pernah memakai federasi atau serikat? Pernah. Yaitu contohnya adalah RIS. Apa sih perbedaan antara kesatuan dan juga federasi? Kesatuan itu adalah negara yang bersusunan tunggal. Contohnya selain Indonesia ada Thailand, ada Cina, ada Arab. Jadi semuanya itu berpusat di pemerintahan. Pusat kita ada di Jakarta sekarang sebelum pindah ke IKN. Kemudian negara federasi itu adalah negara yang bersusunan jamak. Bersusunan jamak ini artinya ada negara di dalam negara. Contohnya kemarin Amerika Serikat, udah jelas ya, serikat gitu ya kan. Nah, gimana sih saudara sejarahnya Indonesia dari federal ke kesatuan? Ada satu video di sini. Nanti ada waktu menulis. Saudara kasih nanti. Sejarah konferensi Meja Bundar. Diperhatikan ya. Asli. Ini dari arsip sejarah, arsip nasional Indonesia dan arsip Belanda. Pada 17 Agustus 1945 adalah buku bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana Ini ketika apa? memastikan kedaulatan. Ini judulnya. Rakyat Indonesia. Hanya pengetahuan dasar kalian saja ya. Kenapa dari RIS kembali ke kesatuan? Lama pertama-tama. Namun pada kenyataannya, penjajah tidak gentar menekan kemerdekaan negeri ini. Dengan kembali mencoba merebut Republik Indonesia, berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang dunia hingga perjuangan diplomasi. Setelah berbagai upaya diplomasi mulai dari tudingan Ikerjani, perundingan Lemki, dan perundingan Rotterdam, ternyata belum mampu membuat pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pemirsa,
Digelarnya konferensi meja bulan merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian True Project yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel West Indes, Jakarta. Sebelum pelaksanaan konferensi meja bulan, pihak Republik Indonesia menggelar pemilihan dengan Ijen Konsulat Federal Overlay (IFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal, merupakan sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat. Pertemuan ini disebut Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Kemudian tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 di Jakarta. Dari dalam kompas.com disebutkan, perbincangan dari konferensi ini menghasilkan bentuk negara yang Indonesia Serikat. Kemudian diadakannya penelitian persiapan nasional sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bulan merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Ijen Konsulat Federal Overlay (IFO). Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bulan bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Nuh, Profesor Supomo, Johannes Lemena, Ali Sastro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Suryono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Abdul Qadir Prigodipjo, Kolonel TB Simatupang, dan Buati. Sementara pihak Belanda diwakili Fatma Arseven dan pihak IFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Konferensi meja bulan yang dimulai pada tanggal 1949 ini berlangsung cukup alot hingga tanggal 2 November 1949 baru tercapai kesepakatan atau hasil konferensi meja bulan tersebut di antaranya Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Di sini Belanda baru mau mengakui Indonesia ketika Indonesia mau menjadi negara serikat. Jadi mau tidak mau Indonesia harus ya mau serikat gitu. Bentuk Pertemuan kedaulatan negaranya. akan dilaksanakan selama-lamanya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian dibentuknya Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Kerajaan Belanda. Jadi kita udah merdeka 45, tapi tahun 49 masih di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Dan selanjutnya, masalah Papua Barat akan dibicarakan setelah penyerahan kedaulatan. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia. Dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda. Jadi siapa yang berbuat, semua kerugian ditanggung oleh Indonesia. Iya Belanda. Pemirsa, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia yang dilangsungkan di dua tempat, yakni Indonesia dan Belanda. Penyerahan kekuasaan yang dilangsungkan di Indonesia bertempat di Istana Merdeka Jakarta dengan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda A.H. Loki kepada Wakil Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara penyerahan kekuasaan di Belanda berlangsung di Amsterdam. Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta, dan di nomor perubahan doktor disebutkan Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan dilantik pada 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui secara de jure oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia. Oke, jadi negara Republik Indonesia Serikat itu hanya seumur jagung, yang artinya hanya 1 tahunan. Kemudian, kenapa? Hah? Serikat itu apa teman-teman kemarin? Serikat itu sama dengan federal atau federasi. Jadi ada negara di dalam
negara. Negara Madura pernah jadi negara? Pernah. Negara Sumatera, negara Jawa, ya kan? Aurel, kenapa Aurel? Sakit? Tuh es? Enggak. Oke. Nah selanjutnya di situ coba kalian sudah dibuka bukunya, ada poin A sama B. Poin A sebagai negara kesatuan dan juga negara sebagai republik. Coba dibuka, dibaca. Ustazah kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Mau cuci tangan? Ada nanti. Dibaca dulu ya, dibaca. Apa tadi malam sudah dibaca? Belum. Kalau belum silahkan dibaca. Jarum panjang sampai ada di 1 ya. Saya baca ya.
Ustazah kasih ke kalian, tulis satu kata atau satu kalimat yang menarik perhatian kalian. Pastikan kalau baca itu atau kalian penasaran dengan kata itu, tulis di sticky note yang Ustazah kasih, gak usah kasih nama. Satu kata atau satu kalimat yang menurut kalian menarik gitu loh. Setelah itu, setelah kalian sudah, silahkan tempel di papan. Satu kata atau satu kalimat, satu kata gak apa-apa, apa aja terserah. Kalian belum dapat ada ya di depan ya. Kalau misal kalimatnya panjang, kalian mau 2 sticky note gak apa-apa. Sudah kasih, masih banyak ini. Ya, kalau sudah ditempel. Yang sudah bisa langsung ditempel di papan. Tak cetak ya. Iya, tempel dari mana aja terserah. Rapi di anuin apa di sana itu nggak apa-apa. Yang lainnya, coba di sini saya mau lihat sudah ada kata oke. Yang lainnya, ya, satu kata boleh, satu kalimat boleh. Kata teman-temannya banyak satu kayak. Yang sudah silahkan duduk. Nanti kita baca punya teman-temannya. Yang belum, siapa yang belum? Yang sudah langsung tempel ya. Atau kurang, atau mau nulis satu kata lebih, gak apa-apa, ke depan minta sedikit waktu Ustazah. Sini ke depan kalau mau sedikit lagi. Enggak, cukup satu. Kenapa? Ada apa-apa, yang banyak-banyak juga ada apa-apa. Oke, ekonomi, desentra, integral, disintegrasi, pendelegasian. Oke. Ini. Kalian istirahat di akhir ya? Boleh. Sampai. Siapa lagi yang belum? Ya. Atau kurang? Mau nulis lagi, Keisha atau Mimpi mau nulis lagi banyak-banyak. Udah banyak? Kurang, itu kurang. Kita kurang enggak? Tulis lagi tapi. Ya. Lagi yang kurang? Gak apa-apa, yang penting cukup ya di situ ya. Cukup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, tinggal kita mana? Udah semua ya. Oke. Kita belajar sambil bermain. Caranya kita akan memainkan angkat bom. Tahu cara mainnya angkat bom gimana? Mau nulis lagi? Boleh. Sini, maju. Angkat bom. Jadi Ustazah akan memilih satu nomor, angka 1 sampai 100. Tahu kan ya? Gampang kan ya caranya ya? Pasti pernah main kan? Ibu tidak tahu. Jadi bisa Ustazah ambil angka 20. Kalian berurutan dari Keisha ke sini. Keisha 1, 2, 3, 4. Siapa yang? Ya, jangan sampai yang bilang 20 maju ke depan. Gitu ya. Satu lagi. Enggak, 1 sampai 100 angkanya. Ustazah akan pilih satu nomor.
Misal gini, kita ambil gampangnya gini Naura. Misal dari Keisha, Ustazah milih angka 30 misal. Dari Keisha bilang 1, 2, 3, 4. Dilanjut dengan ini terus, berhitung sampai angka 100. Nanti yang bilang kata yang Ustazah tulis di sini, dia yang kena bomnya, gitu. Itu caranya. Dicoba ya dulu ya. Dari Keisha ke sini, ke sini, ke sini, terus ke belakang. Tahan ya alurnya ya. Berarti Tasya terakhir, Keisha awal. Iya, hanya Ustazah yang tahu angkanya. Ustazah sudah milih di sini. Ustazah sudah tulis. Dimulai dari Keisha, dimulai dari sekarang. Yang keras Keisha biar teman-temannya kedengar. Terus lagi. Terus. Terus. Ya terus. Ya terus Iva. Iya sendiri mana? Zevana, dua dulu, 9. Zevana lagi sebentar di sini. Kemudian Ustazah di depan. Ada apa? Oh kenapa? Oh mana tidak dipakai dari tadi. Kayak gini yang mainnya ya. Nanti Ustazah cari temennya Zevana. Tapi Zevana harus maju dulu sebentar. Apa? Itu maju. Kenapa? Oh enggak jadi lo ini. Kita main dan belajar. Oke. Zevana, Ustazah mau milih salah satu sticky note yang ada di sini, kecuali punya Zevana sendiri, punya temennya, terserah. Pilih. Terserah. Yang menurut Zevana itu menarik banget. Oke. Otonomi. Makasih Zevana. Sekarang satu lagi. Ustazah akan pilih satu nomor lagi. Berarti dari Zulfa. Iya, langsung ke sana. Ulang dari nomor 1. Dimulai dari sekarang, pas satu lagi. Iya, dari Zulfa. Lanjut. Silakan. Iya, terus ya Pak. Sampai langsung Tasya, Keisha. 17. Cukup Pak, apa saya Pak temennya. 17. 19, 20, 21. Terus, Saci. Jangan ragu, ngapain takut? Kedua, terus sana. Sini lagi Pak. Terus. Nah, Aurel. Maju. Dan Ustazah pilih kata yang menurut Aurel itu bagus. Maju. Gak apa-apa ya, jangan tegang, biasa saja. Ini hanya kalian gak disuruh pilih sticky note saja. Kita main dan belajar. Yang mana kira-kira? Jangan sama seperti ini ya, ini sudah ada ini. Yang menurut Aurel itu bagus. Oke, tadi Zevana memilih kata otonomi. Kata otonomi itu, ada yang tahu otonomi itu apa? Siapa yang nulis otonomi? Aurel. Yang lainnya? Kayaknya banyak yang nulis otonomi. Ini punya Aurel. Nah, kenapa Aurel memilih otonomi? Karena kalian jarang ketemu. Asing ya otonomi ya. Jadi otonomi daerah itu adalah pemberian kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Jadi dari presiden turun ke gubernur, dari gubernur turun ke bupati, dari bupati turun ke kecamatan dan juga desa. Itu namanya otonomi daerah. Apa otonomi daerah? Kok turun jabatan? Pemberian kewenangan atau kekuasaan dari pemerintahan pusat ke
pemerintahan daerah. Oke, otonomi. Kemudian Aurel tadi pilih integral. Siapa yang nulis integral? Siapa? Faira. Kenapa Ipa? Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan, lebih kewenangan ya daripada kekuasaan, kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Integral kayak apa? Kan gini teman-teman, contohnya misal kita sekarang dipimpin oleh Bupati siapa namanya Pak Fauzi. Nah, kan yang mengatur daerah Sumeneb itu ya Pak Bupati ini kan, gak mungkin langsung presiden turun ke daerah, enggak kan? Jadi itu menggampangkan presiden langsung turun ke Bupati. Jadi kita nggak mungkin, masa presiden mau mengurus semua pulau-pulau yang ada di Sumeneb? Nggak mungkin. Jadi ini adalah namanya pemberian kewenangan. Oke, sampai sini paham? Kemudian integral. Integral ini kayaknya ada di matematika, ya. Kalau di matematika integral itu apa? Integral kayak gini kan di matematika itu, ya kan? Kalau di PPKN beda lagi. Apa? Integrasi. Integral itu namanya menyeluruh. Ini artinya adalah menyeluruh. Artinya integral. Paham? Oke. Sekarang, Ustazah nanya, di sini yang hobinya membaca siapa? Satu. Bukan membaca, ya terserah membaca novel, membaca komik. Yang membaca, jujur. Acungkan tangan. Oke, saya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turun dulu. Yang hobinya menggambar, cukup satu menggambar, membaca cukup satu ya, cukup satu dulu. Yang hobinya menggambar, gak ada. Yang suka lihat animasi deh, maksudnya lihat gambar, Upin Ipin masuk animasi itu, lihat gambar. Coba 1, 2, 3, 4. Yang suka lihat video atau lihat film, tahu banyak ya. Jadi nomor 1 Iva ini lihat film. Kemudian yang suka tantangan baru, yang mau mencoba hal-hal yang baru. Mau. Oke. Jadi di sini Ustazah akan membagikan kelompok menurut hobi kalian. Jadi Ustazah mau di sini yang suka membaca, di sini yang audio, maksudnya yang suka melihat film, di sini yang suka tantangan baru. Dua-duanya. Pilih salah satu. Dia baca tadi sudah. Salah satu aja ya. Masa kamu mau masuk kelompok yang lain? Nah, di sini yang suka hal-hal yang baru, sekarang pindah. Membaca film, menonton film, kemudian suka tantangan hal yang baru, menggambar. Sekarang hal yang baru, pindah. 1, 2, 3, membaca di sini, membaca di sini, menonton film di sini, menggambar di belakang. Suka tantangan hal yang baru ada di ini itu di belakang. Oke. Kita sekarang belajar dan bermain, oke? Membaca. Kalian hobinya membaca semua ya? Oke. Kalian, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suka menonton film. Di sini suka menggambar. Ini suka tantangan yang baru di sini hobinya. Yang menggambar cuma 2. Menggambar dan menggambar desa. Nah, ya udah. Hal yang baru. Enggak apa-apa, hal yang baru. Nah, hal yang baru kalian kan pasti ada yang suka membaca di situ. Siapa yang mau pindah ke yang membaca hobinya? Kenapa kok nggak mau? Ada Keisha. Dua anak silahkan ke membaca di sekian. Aurel, Naura, oke. Nah, sekarang Ustazah akan membagikan lembar kegiatan peserta didik menurut hobi kalian. Jadi yang pertama menggambar. Silahkan satu orang ke depan mengambil menggambar. Jadi diambil, oke. Setelah itu yang suka tantangan hal baru, 1 di sini, ambil, oke.
Yang membaca? Yang membaca? Sini. Yang suka nonton film di sini. Oke, perhatikan instruksi saya. Yang membaca, di situ kan ada soal. Berarti kalian mencari jawabannya dengan cara membaca di buku. Itu ada 5 soal, 4 soal kalau nggak salah. Ya, itu semuanya ada di buku. Kemudian yang menonton film 1, 2, 3, 4. Ustazah akan memberikan 1 video ke kalian. Kalian akan menonton 1 video. Kemudian kalian analisis ya, jangan lupa. Yang suka menggambar, di situ ada gambar betul? Ada 3 gambar? Nah, di situ kalian kaitkan dengan materi poin B, Republik, Negara Kesatuan Republik. Dan kemudian yang suka tantangan baru, di situ ada yang namanya pertanyaan puzzle atau teka-teki silang. Jadi jawab, isi tuh yang kosong teka-teki silang. Itu ada di buku semua. Dimulai dari sekarang, silahkan kerjakan. Dianalisis, dilihat dulu, dilihat, diambil poin-poinnya. Nanti setelah itu hubungkan dengan materi ini. Nih, sudah kasih videonya. Belum, soalnya cek semua ini ya video pembelajaran dong. Kamu kira video apa? Boleh kalian akan jangan di situ, nanti mengganggu teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan tanya ya, sebentar Ustazah mau ngasih yang suka video dulu. Iya, semua gambar. Ini gambar tentang apa? Ini gambar tentang apa? Kalian tulis dulu itu gambarnya tentang apa. Inta, ini silakan ditaruh di situ. Display ya. Iya, nyampe kok, nyampe ke sini nih. Ya, betul. Jadi kalian mengerjakan tugas sesuai hobi kalian ya. Bisa? Bisa? Gak bisa. Bisa ya? Itu ini ya, dilihat ya videonya ya.
Dari 4 kelompok yang membaca, hobi membaca, silakan maju ke depan. Silakan yang lainnya memperhatikan, karena kelompok yang membaca itu sakset selesai gitu. Silakan maju ke depan teman-teman. Hah? Tinggal nomor 21, kemudian kelompok yang membaca silakan maju ke depan. Semuanya, semua kelompok anggotanya juga. Yuk,
1, 2, 3, 4, 5 yang maju. Sudah selesai. Ayo maju ke depan. Silahkan perhatikan teman-teman yang mempunyai hobi yang lain. Silahkan perhatikan teman yang di depan. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kenapa? Gak apa-apa, baca satu-satu ya. Pakai mic ya. Silahkan teman-temannya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dari hobi membaca. Dari soal pertama, mengapa RIS dibubarkan? Jawabannya karena dinilai berpotensi terjadi disintegrasi bangsa, juga karena para tokoh bangsa berkesepakatan memilih bentuk negara kesatuan. Soal yang kedua, mengapa Indonesia lebih cocok menggunakan bentuk negara kesatuan? Negara Indonesia sangat luas dan memiliki banyak pulau sehingga sangat cocok menggunakan bentuk negara kesatuan. Karena bentuk kesatuan mencegah terjadinya perpecahan, disintegrasi, dan dapat menjadi kuat ketika disatukan. Soal ketiga, bagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Soal keempat, tuliskan perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai ke daerah. Sedangkan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Soal kelima, sebutkan sikap apa saja yang bisa dilakukan kita sebagai siswa atau siswi dalam menjaga keutuhan NKRI. Jawabannya menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman yang hobi membaca. Jadi di situ ada soal tentang negara Indonesia sebagai negara kesatuan, di mana Indonesia lebih cocok menjadi negara kesatuan karena lebih ada banyak pulau sehingga tidak dapat menyebabkan disintegrasi negara, berbeda dengan RIS yang dapat menyebabkan disintegrasi negara. Oke, siapa yang sudah lagi yang mau nanya atau mau maju? Mau maju? Oh, mau nanya. Ya, kenapa? Tantangan yang suka tantangan, ayo maju. Sepertinya selesai. Satu kali lagi ya presentasi. Bapak yang lainnya, dua kelompok lainnya masih ada waktu minggu depan ya presentasi ya. Kelompok menyukai hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tantangan baru. Yang pertama, membuat undang-undang DPR. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR. Kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat yaitu adalah musyawarah.
Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ulang-ulang. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi. Sistem pemilihan kepala negara. Pemilu. Yang keenam, kedaulatan tertinggi rakyat. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi temannya di situ ada TPS atau teka-teki silang. Jadi ada pertanyaan, mereka berusaha memecahkan TPS tersebut dan ternyata mereka bisa menjawab semuanya. Hebat, kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi Indonesia itu pemilihan presiden dipilih melalui pemilu. Jadi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi kita mau dipimpin siapa? Kita yang milih. Tahun depan itu bakalan ada Pilpres 2024. Ya, betul. Itu kan calonnya siapa? Ada Anies, ya, tapi karena kalian belum cukup umur, jadi Pak Jokowi udah habis masanya. Pak Ahmad Fauzi. Jadi kan kalian belum cukup umur, siapa tahu tahun depan kalian bakalan bisa nyoblos presiden atau bisa jadi kelas 8 dan nanti ya dipilih menjadi presiden. Amin. Oke. Karena waktunya udah habis, jadi kesimpulan materi hari ini adalah negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahannya republik. Nah, kelompok yang suka nonton film sama yang menggambar minggu depan presentasi ya. Dua ini ya, tinggal dua ya. Oke. Sebelum gimana? Dipegang, jangan sampai hilang. Itu program nilai, jangan sampai hilang, oke? Sebelum Ustazah akhiri, silakan kembali ke tempatnya dulu masing-masing. Tunggu Ustazah keluar. Bentar lagi itu. Sebelum Ustazah akhiri dari awal, oke, sudah. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman tentang materi kita? Insya Allah mudah dipahami ya. Oke, udah, Aina, Auren, udah. Iya. Dari materi kita hari ini, insya Allah paham ya. Ada pertanyaan, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri? Insya Allah gampang. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahnya adalah republik. Oke. Gimana? Kenapa? Kalian kok sadar kemudian kenapa? Indonesia sampai sekarang apakah masih punya hutang? Masih. Bertriliunan ya hutang Indonesia. Masih. Iya, jadi RIS. Jadi kesatuan. Jadi kesatuan itu nggak tiba-tiba ya teman-teman. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 45, negara Indonesia sudah berbentuk kesatuan. Itu ada akarnya, ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, kemudian karena Belanda datang lagi ingin menguasai Indonesia, terjadi pemberontakan, ya kan? Kemudian diadakan KMB yang akhirnya Indonesia harus menerima negara serikat. Ada negara Madura, negara Pasundan, dan negara-negara yang lain. Terakhir, Apple kenapa? Sebelum saya tutup. Masa jabatan presiden berapa teman-teman? 3 kali 5 tahun. 5 tahun ya Apple ya. 2 kali. Berarti Jokowi itu sudah
Sudah 10 tahun, udah 2 kali, berarti Jokowi tidak boleh ikut lagi. Nah itu, ya itu, RIS itu kan dibubarkan. Pada tahun 1950, RIS itu dibubarkan. Kemudian Insinyur Soekarno dan pemimpin-pemimpin yang lain sepakat bahwa Indonesia lebih cocok kesatuan. Oke. Sebelum Ustazah tutup, ada Ustazah ingat itu kata-kata dari Insinyur Soekarno ketika Bandung dilahap api. Tahu halo-halo Bandung? Nah, itu kan sejarahnya sangat kelam. Bandung itu ingin dikuasai oleh sekutu. Kemudian rakyat Bandung itu membakar seluruh kota, seluruh harta bendanya agar tidak dikuasai oleh sekutu Jata Belanda. Karena kalau udah Bandung dikuasai, ke Jakarta, ke Sumatera, kemana itu bisa dikuasai semua. Insinyur Soekarno itu bilang seperti ini, warisilah apinya, jangan abunya. Api ini kan identik dengan semangat. Jadi kalian sebagai pelajar harus tetap semangat belajar dan jangan lupa beribadah. Oke, sekian, terima kasih ya, sudah berakhir ya. Kita lanjut ke minggu depan. Jangan lupa belajar materi tentang Indonesia sebagai negara hukum. Kelompoknya ini kan nanti yang presentasi minggu depan. Oke, terima kasih. Sudah ya? Sudah ya? Oke, kita tutup minggu depan kan itu. Minggu depan lagi berarti ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga kalian semua diberikan kesehatan, temannya yang sakit semoga cepat sembuh agar dapat beraktivitas kembali. Ustazah akhiri, jangan lupa baca bukunya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi